Bagaimana apabila tidak bertoriko? Pertanyaan. Salam hormat kepada Habib Lutfi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan memanjangkan usia Habib sehingga dapat senantiasa membimbing umat ke jalan Allah SWT. Habib Lutfi yang saya hormati, saya ingin bertanya, apakah fungsi toriko dan bagaimana hukumnya apabila dalam hidupnya seseorang tidak pernah bertoriko? Mohon kiranya Habib Lutfi menjelaskan. Semoga ilmu yang Habib berikan kepada kami bermanfaat dan berkah. Amin. Abdul Hadi Cipinang, Jakarta Timur. Jawaban dari Habib Lutfi. Sesungguhnya substansi toriko itu telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Maksud dari toriko bukan sekedar bacaan amalan, tetapi bacaan dalam toriko juga memiliki manfaat untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit lupa pada Allah SWT. Penyakit lupa tersebut berimplikasi buruk mengurangi kecintaan kita kepada Sang Pencipta dan kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak sampai di sini saja, berkurangnya rasa cinta kita kepada Allah SWT dan Rasulnya akan melahirkan penyakit hati seperti takabur, dengki, hasud, dan sebagainya. Inilah salah satu tujuan toriko, yakni membersihkan kealpaan kita pada Yang Maha Kuasa dan Rasulullah SAW, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lupa dan lalai kepada Allah SWT. Apabila kita selalu mengingat pada Allah SWT dan Rasulnya, maka akan timbul perasaan terawasi, yaitu perasaan selalu dilihat dan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Perasaan ini akan menimbulkan rasa takut dan malu pada Sang Pencipta apabila kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, seperti maksiat dan dosa. Inilah salah satu inti dari toriko. Dengan bertoriko, maka kita bisa memoles hati kita yang semula kerap melakukan hal-hal negatif dengan zikrullah. Mengenai boleh tidaknya untuk tidak bertoriko, ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita betul-betul merasa butuh kepada Allah sesuai dengan kebersihan hati kita atau tidak? Kalau pribadi dan hati kita ingin bersih, ya silakan bertoriko. Apabila tidak ingin, ya terserah Anda. Kebersihan hati adalah kebutuhan kita. Salah satu cara membersihkan hati adalah dengan bertoriko agar terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalau kita bisa berzikir sendiri tanpa toriko, silakan. Saya tidak bisa melarang apalagi memaksa. Namun dalam toriko ada cara bagaimana berzikir dengan baik. Tidak sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi ada bimbingannya. Untuk mengetahui lebih jauh ihwal tersebut, silakan Anda membaca buku-buku toriko. Bagaimana agar zikir sampai ke dalam hati? Pertanyaannya, Habib Lutfi yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kapan, waktu, dan di mana tempat yang paling mustajab untuk berdoa? Karena yang saya ketahui adalah di Mekah dan Madinah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Lalu apakah ada tempat lain, terutama di Indonesia, yang mempunyai nilai yang bisa dianggap sama kemustajabannya dengan tempat-tempat itu? Kedua, apakah Fadilah Roti Kubro itu? Ketiga, bagaimana cara membaca wirid dan zikir yang tidak sebatas lisan, melainkan juga bisa masuk ke hati sehingga bisa membuka hijab? Nanik Zuber Yusuf, Pekalongan, Jawa Tengah. Jawaban dari Habib Lutfi. Pertama, dari segi waktu, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan tentang waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya adalah saat kita duduk di antara salat maghrib dan isya. Duduk di sini bukan sekedar menunggu sampai waktu isya, tetapi digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pahalanya bagai beribadah 1 tahun. Dalam hadis lainnya disebut bagai beribadah selama 12 tahun. Walaupun hadis yang kedua dhaif, itu menunjukkan betapa pentingnya waktu antara maghrib dan isya. Begitu juga setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan saat sholat qiyamul lail atau sholat malam. Kemudian dari segi tempat, Allah SWT telah memberikan tempat yang mustajab. Yang paling utama yakni Masjidil Haram
dan Madinatul Munawwarah. Tapi selain itu ada pula tempat-tempat mustajab yang lain, yang tentunya tidak senilai sebagaimana Masjidil Al-Haram dan Madinah Al-Munawwarah. Tempat-tempat mustajab yang dimaksud adalah tempat para ulama dulu berkholwat, beribadah kepada Allah, sehingga mereka dibukakan hijabnya oleh Allah dan mendapatkan kedudukan atau makom wali Allah. Itu semua termasuk makom istijabah. Begitu pula dengan masjid, khususnya masjid-masjid kuno, karena di masjid itu membekas tapak-tapak para wali, ulama dan solehin yang telah memakmurkan masjid dengan ikhlas. Kedua, mengenai rotib kubro, sebetulnya rotib tidak hanya rotib kubro, tetapi juga ada rotib al-alaidrus, rotib al-attos, rotib al-haddad, dan lain-lain. Pengalaman saya dalam mengamalkan rotib kubro adalah untuk menarik para murid supaya lebih dekat kepada Allah selain ibadah 5 waktu. Rotib kubro memang mempunyai kandungan zikir yang luar biasa, seperti ayat yang pertama, Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada wa huwar rahmanur rahim. Artinya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan selain dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasr ayat 22. Ayat selanjutnya, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Artinya, telah bertasbih kepada Allah SWT apa yang ada di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hasyr ayat 1. Dan ini termasuk kunci pembuka di dalam doa mustajab sekali, apalagi ditambah dengan sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Ketiga, adapun agar zikir kita bisa masuk sampai ke hati, kita harus bisa merasakan secara lahir dan batin zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan untuk itu, kita harus memenuhi beberapa syarat. Tingkatkan rasa merasa memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah merasa memerlukan, kita mendekat kepadanya. Jangan membawa perasaan siapa saya. Maksudnya jangan menampilkan amalan-amalan karena kita sudah mampu membaca ini, bisa membaca itu, bisa menyelesaikan bacaan sekian dan sekian. Tinggalkan perasaan mampu itu. Justru kita menghadap Allah dengan perasaan hamba yang sangat fakir, dengan kerendahan hati. Belajarlah dan berlatihlah untuk sampai pada keyakinan bahwa apa yang kita baca didengar oleh Allah yang maha mendengar. Semua itu insya Allah akan mencetak individu yang merasa didengar dan dilihat oleh yang maha mendengar dan maha melihat, yang akhirnya akan membatasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah SWT dan Rasulnya. Barulah individu itu akan mendapatkan cahaya yang menerangi lahir dan batinnya, sehingga setiap langkahnya akan disinari oleh sinar kebenaran dari Allah SWT.